Episode 6. Diva memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakannya. Sementara itu di kantor Azil. "Tuan muda, ini laporan yang Anda minta," ucap David, asisten Azil. Azil pun mengambil laporan tersebut dan membacanya. Jadi benar, Diva adalah pemilik sahabat 80% saham perusahaan Afkar, ucap Azil melirik David. "Benar tuan muda, Nona Diva adalah pemilik saham tersebut. Karena itu adalah milik almarhum ibunya," ucap David menjelaskan kepada Azil. "Baik, terima kasih atas informasinya. Sekarang kau boleh keluar." Pantas saja perempuan itu terlihat antusias mendapatkan saham itu. Ternyata dia benar-benar pemilik saham sah keluarga Afkar, batin Azil. Sesuai janji, Azil benar-benar membantu Diva untuk merebut sahamnya kembali. Akan tetapi dia juga penasaran apa sebab kematian ibu Diva. Sementara itu, Diva sedang duduk termenung di depan kontrakannya. "Apa aku memang harus tinggal di mansion Buana?" ucap Diva kepada dirinya sendiri. Sebenarnya Diva sangat malas jika harus satu rumah dengan Azil. Tapi bagaimana lagi? Itu adalah permintaan Azil dan papa mertuanya. Diva pun membuat semua barang-barangnya ke dalam koper. Setelah itu ia keluar dan menyerahkan kunci kontrakannya kepada pemilik kontrakan. Aku harus kuat. Aku harus bisa membalas semua perbuatan mereka padaku," ucap Diva menggenggam erat tangkai kopernya. Suara dering HP Diva menandakan ada telepon masuk. "Siapa lagi ini?" "Kau di mana? Apa masih bekerja?" ucap seseorang seberang telepon. "Siapa?" ucap Diva singkat karena memang dirinya sedang menunggu taksi di tepi jalan. "Perempuan ini cuek sekali. Aku Azil." "Dari mana kau mendapatkan nomorku?" "Astaga, apa pertanyaan itu perlu?" "Ya baiklah, kamu apa? Bukankah aku yang bertanya di mana kau sekarang?" "Di pinggir jalan, anggrek. Aku ke sana sekarang. Jangan kemana-mana," ucap Azil mengakhiri telepon itu. Belum sempat Diva bertanya apapun, Azil sudah mematikan semua teleponnya. "Benar-benar aneh," gumam Diva pelan. Selama beberapa menit Diva menunggu, terlihat sebuah mobil mewah berwarna hitam pekat berhenti tepat di hadapannya. "Masuk," ucap Azil membuka pintu kaca mobil. "Aku?" tanya Diva blow on. "Tidak, bukan kau, tetapi pohon yang berada di belakangmu itu," ucap Azil mengusap kasar wajahnya. "Oh ya sudah," jawab Diva masih berdiri santai. "Astaga, masuklah, kau wanita bodoh." "Aku tidak bodoh," ucap Diva berlalu masuk ke dalam mobil Azil. Di dalam mobil hanya ada keheningan. Tidak satu pun dari mereka berdua yang membuka suara, sampai Diva bertanya kepada Azil. Ada apa?" "Ada yang ingin aku bicarakan." "Tentang?" Baru saja Azil ingin menjawab pertanyaan Diva, ia sudah lebih dulu didahulukan oleh perut Diva yang berbunyi. "Apa kau lapar? Oh ya, bukankah kau sedang bekerja? Lalu apa yang kau lakukan di pinggir jalan dengan kopermu?" "Bisakah kau bertanya satu-satu saja?" "Tidak, kau yang harus menjawabnya satu persatu." "Baiklah, yang pertama aku dipecat, dan aku memang belum makan. Lalu koper itu, bukankah kau meminta aku pindah ke mansion Buana?" "Dipecat?" "Iya, kenapa begitu?" "Karena Tara memfitnahku, menuduhku mencampuri makanannya dengan kecoa." Azil tak habis pikir, ternyata sebegitu jahatnya keluarga Diva, sampai mereka sangat ingin menghancurkan hidup Diva. "Kenapa kau diam? Oh ya, apa aku bisa meminta bantuan?" "Katakan saja. Apa kau bisa mencarikan pekerjaan baru untukku?" Bukannya menjawab, Azil malah memberhentikan mobilnya di depan sebuah restoran. "Turun." "Turun?" "Iya turun. Kita bicarakan semua hal setelah perutmu kenyang." Ternyata dia perhatian juga, batin Diva sambil berjalan mengikuti suaminya. Mereka pun duduk di meja restoran dan memesan macam-macam makanan. "Sepertinya yang kelaparan bukan aku," ucap Diva tersenyum geli. "Apa maksudmu?" ucap Azil sambil makan begitu lahap.
Tidak ada. Ucapnya sambil mengelap sudut bibir Azil dengan tangannya. Azil menatap Diva dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyangka jika tangan istrinya begitu lembut menyentuh sudut bibirnya. Makanlah dengan pelan, ucap Diva membuyarkan lamaran Azil. Berani sekali kau menyentuh bibirku. Apa aku harus membiarkanmu seperti itu? Apa kau tidak malu? Tanya Diva meneruskan makannya. Azil tidak menjawab sepatah kata pun. Tiba-tiba ia merasa begitu gugup. Oh iya, kau belum menjawab pertanyaanku. Apa kau bisa mencarikan pekerjaan baru untukku? Ucap Diva mengulang pertanyaannya. Tidak perlu. Aku juga ingin kau berhenti di restoran itu. Dan aku ingin bicara soal sahammu. Benarkah? Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya satu hal. Apakah benar ibumu meninggal karena bunuh diri? Aku tidak tahu. Saat itu umurku baru menginjak 10 tahun. Aku hanya tahu ibuku meninggal karena bunuh diri. Seperti yang dikatakan ayahku. Ucap Diva berusaha menahan air matanya. Lalu apa kau tidak curiga jika ibumu dibunuh? Tentu saja, orang-orang berkata ibuku bunuh diri karena depresi. Tetapi setahuku ibuku tidak memiliki masalah apapun. Lalu kau tidak ada niat untuk mencari tahu? Bagaimana bisa? Usiaku 10 tahun. Aku tidak bisa mencari tahu apapun. Ucap Diva menghapus air matanya karena tidak ingin terlibat lemah di depan Azil. Maksudku sekarang. Ucap Azil merasa kasihan. Baru terfikir oleh Diva ketika mendengar perkataan Azil. Aku sangat ingin, tetapi aku sekarang tidak punya apa-apa. Lalu bagaimana aku menyelidikinya? Ucap Diva terlihat sedih kembali. Kau harus menjadi wanita kuat. Jangan terus mau ditindas seperti ini. Aku tidak suka. Ucap Azil menghapus sisa air mata istrinya itu. Jantung Diva berdegup kencang saat tangan Azil menyentuh pipinya. Sepertinya akan ada benih-benih cinta yang tumbuh meskipun sebesar biji beras. Aku ingin kuat. Tetapi apa yang aku punya telah diambil oleh mereka. Lalu bagaimana aku bisa kuat? Dengarkan. Aku akan membeli 80% saham grup Alfar. Sesuai janjiku kepadamu. Apa? Benarkah? Ucap Diva membulatkan matanya. Apa aku terlihat sedang bercanda? Benarkah? Apa semudah itu? Itu hanya kecil. Ingat, setelah aku memberikan saham itu kepadamu, kau akan menjadi direktur utama grup Afkar. Dan itu akan memudahkanmu untuk segala hal, termasuk membalas dendammu. Jika itu benar, aku akan sangat senang. Terima kasih telah membantuku. Aku akan sangat bahagia bila mereka menderita. Sekarang saatnya pembalasan. Ucap Diva menggenggam erat gelas minumannya. Azil merasa bahwa Diva berbeda. Hawa yang begitu antusias dan penuh kebencian. Jangan senang dulu. Kau juga harus membantuku terus bersandiwara di depan papa. Sampai cinta pertamaku kembali, kita akan berpisah. Baiklah, aku tidak peduli cinta pertama atau kedua. Kita jalani saja. Ucap Diva tidak menghiraukan. Mungkin saat ini memang tidak peduli, tetapi siapa tahu nanti. Azil yang mendengar perkataan Diva menjadi kesal. Berlagak sekali, ucap Azil kesal. Lalu kapan kau akan membelinya? Apa kau tidak bisa sabar? Baiklah, aku hanya antusias. Ayo pulang. Baiklah, ayo. Wanita ini tadi saja wajahnya seperti kempel. Sekarang sudah berubah saja. Tak lama kemudian mereka pun tiba di mansion Buana. 1:30. Akhirnya kalian pulang juga, ucap Tuan Velar melirik Diva dan Azil. Kami ke kamar dulu, Pak, ucap Azil berlalu. Papa, Diva ikut Mas Azil ke kamar ya. Sekalian beresin koper Diva. Baiklah, nanti suruh Azil menemui Papa di ruang pribadi Papa ya. Baiklah. Diva pun berjalan memasuki kamarnya. Terlihat Azil yang baru saja keluar dari toilet. Taruh bajumu di dalam lemari itu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Diva mulai membuka dan mengeluarkan satu persatu pakaiannya. Tunggu, apa itu baju pembantu? Ucap Azil menunjuk baju-baju Diva. Memang baju-baju Diva semuanya terlihat lusuh dan buruk. Karena Diva tidak pernah memikirkan itu. Gajinya yang pas-pasan membuatnya tidak mampu membeli baju dan kebutuhan yang baru.
Bahkan ia juga tidak pernah berdandan. Apa maksudmu baju pembantu? Ucap Diva kesal. Tidak, buang semua pakaian burukmu itu. Aku sungguh malu melihatnya. Ucap Azal dengan nada gelinya. Mengapa kau harus malu? Bukankah aku yang memakai semua ini? Kapan kau akan sadar bahwa statusmu adalah istriku? Dan kau juga harus sadar, yang tahu aku istrimu hanyalah orang-orang yang berada di dalam rumah ini. Azal semakin kesal dibuat istrinya itu, yang selalu saja bisa menjawab pertanyaannya. Lalu, apa kau akan terus menjadi orang gembel seperti ini? Bagaimana kau akan menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan jika selera fashionmu seperti membantu rumah tangga? Ucap Azal menunggingkan nada bicaranya. Mendengar perkataan Azal, Diva menjadi sadar jika sekarang dia harus benar-benar berubah. Tentunya bukan hanya sikap tetapi juga cara berpakaian. Jika aku membuang semua ini, lalu aku akan memakai apa? Tanya Diva kepada Azal yang sedang asik bermain ponsel. Ayo ikut aku. Ucap Azal memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Kemana lagi? Tidak perlu banyak tanya. Ucap Azal menarik pergelangan tangan Diva. Tapi tunggu. Tadi Papa bilang padaku menyuruhmu menemuinya di ruang pribadinya. Itu bisa nanti. Ucap Azal menyeret Diva ke dalam mobil. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah mall yang begitu besar dan mewah. Mengapa kau membawa aku ke sini? Aku tidak mau, lepaskan aku. Kau ini kenapa? Apa sudah menjadi gila? Aku hanya ingin merubah penampilan jelekmu itu. Itu saja. Kau tidak akan mendandaniku, bukan? Astaga, wanita ini benar-benar aneh. Biasanya wanita begitu senang ketika melihat mall. Tapi kenapa si bodoh ini seperti melihat rumah hantu saja? Hei, apa kau akan menatapku sepanjang waktu? Ucap Diva mengimbas-imbaskan tangannya ke wajah Azal. Ayo ikut. Menarik Diva. Ais, menyebalkan. Azal membawa Diva memasuki mall. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Muda? Tanya salah satu pelayan mall itu. Kau, pilihkan semua baju terbaik dan bagus di mall ini untuknya. Dan kau, bawa dia dan ajari dia cara berdandan. Ucap Azal kepada dua pelayan mall. Baik, Tuan Muda, ucap dua pelayan itu bersamaan. Habislah aku, batin Diva. Azal pun menunggu Diva di ruang khusus sambil bermain dengan ponselnya. Sementara itu Diva, aduh, aku tidak mau. Tolong jangan merusak wajahku, ucap Diva malas. Maaf Nona, ini tugas dari Tuan Muda, ucap pelayan itu sambil terus mendandani Diva. Selama beberapa menit kemudian, Diva pun sudah selesai didandani. Tuan Muda, kami sudah selesai, ucap pelayan itu. Mendengar ucapan pelayan tersebut, Azal pun menoleh. Alangkah kagetnya Azal melihat Diva yang didandani dengan begitu cantik, memakai dress selutut dengan rambut yang digerai. Cantik sekali, batin Azal. Apa aku sudah boleh ganti? Ucap Diva terlihat risih dengan pakaian yang terlalu terbuka menurutnya. Tidak, ucap Azal melototi Diva. Tak lama kemudian, pelayan yang lain pun datang dengan membawa begitu banyak baju yang dipilihnya sesuai permintaan Azal. Tuan Muda, tugas saya sudah selesai, semoga suka, ucap pelayan itu. Diva hanya melongo melihat begitu banyak pakaian bermerek yang dibeli Azal hanya untuknya. Diva tidak ingin berkata apapun lagi, karena percuma saja ia melarang Azal berbuat demikian. Azal tentu sudah tidak akan mendengarkannya lagi. Ya sudah, ayo pulang, ucap Azal kepada Diva. Setelah memuas seluruh belanjaannya, Azal mengajukan mobilnya pulang ke mansion. Beberapa saat kemudian, Azal dan juga Diva tiba di mansion keluarga Buana. Pelayan, bawa semua barang-barang yang ada di bagasi, perintah Azal kepada pelayannya. Baik Tuan, ucap dua pelayan itu berjalan ke arah mobil. Sini aku bantu, ucap Diva kepada dua pelayan tersebut. Tidak Nona, ini tugas kami, ucap salah satu pelayan tersebut. Ngomong-ngomong, Nona muda terlihat sangat cantik. Nah, terima kasih. Kalau begitu aku masuk dulu. Sementara itu, Azal menemui
papanya di ruang pribadi Tuan Mailer. "Ada apa memanggilku?" tanya Azel melihat punggung belakang papanya yang berdiri di samping jendela. "Apa kau ingat bibimu dan adik sepupumu?" ucap Tuan Mailer berbalik menghadap Azel. "Maksud papa, bibi Marissa dan anaknya Sela." "Iya, siapa lagi? Bukankah bibi dan adik sepupumu hanya mereka?" "Iya, aku tahu. Lalu ada apa dengan mereka?" "Mereka ingin pindah ke sini karena Sela telah lulus kuliah dan ingin bekerja di sini." "Maksud papa, mereka akan tinggal di mansion kita?" "Iya. Jadi di sini akan ramai jika keluarga kita berkumpul kembali. Tapi bagaimana dengan Diva? Aku belum sempat memberitahu bibi tentang pernikahanku." Azel memiliki satu orang sepupu perempuan bernama Sela, anak dari bibinya. Marissa, ya, itu adik kandung dari Tuan Mailer yang selama ini tinggal di kota A. Azel sangat menyayangi sang bibi, yang sejak dulu pernah merawatnya saat ia ditinggal mati oleh mamanya. Ia juga telah menganggap bibinya itu sebagai ibunya sendiri. "Dasar anak bodoh, untuk apa kau memikirkannya? Karena aku telah lebih dulu memberitahu bibimu." "Baiklah, kapan mereka akan tiba?" "Mungkin malam ini." "Apa? Malam ini?" tanya Azel santai. "Iya," ucap Tuan Mailer singkat. Tanpa berkata apapun, Azel langsung keluar dari ruangan pribadi papanya menuju kamar. "Akhirnya aku selesai mandi juga," ucap Diva menyisir rambutnya di depan cermin. Azel pun membuka pintu kamar dan melihat Diva yang sedang menyisir rambut sebahu yang tergerai basah. "Diva, apa kau melihat kemejaku yang ada di kasur ini?" "Tidak, aku tidak melihatnya." Azel berjalan mendekati Diva. "Sayang, katakan kalau tidak aku akan merobek bajumu seperti malam itu." "Ai, apa yang kau katakan?" bentak Diva dengan pipinya yang begitu memerah. "Baiklah, itu kemejamu ada di atas sofa," tunjuk Diva. "Astaga Diva, apa yang kau lakukan dengan kemejaku?" ucap Azel mengambil kemejanya yang penuh bulu kucing. Bersambung.